Nah, nama itu kenapa jadi Ratu Dewi itu adalah Ratu Dewi itu deskripsinya singkatannya Rumah Alpukat Tanggamus Unggul demi Ekonomi Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gria Farm dimana saja berada. Selamat pagi, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini di hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 saya akan berkunjung di Rumah Alpukat Nusantara Indonesia ya, yang berada di Pekan Wailahan. Itu bosnya itu sedang sedang melakukan aktivitas. Nanti kita akan ngobrol banyak dengan beliau ya, berkaitan dengan dunia alpukat. Demikian ya, mari ikuti video ini. Wah, Sehat Pak. salam kenal ini Pak Budi dari Talang Padang. Oh, Nci. Sedang apa ini Pak? Niki lagi persiapan untuk ramu, untuk persiapan pembibitan Pak. Jadi dikasih kompos. Apa ini? Ini kotoran kambing sama Kotoran kambing. dikasih cairan ini Dikasih cairan untuk apa? Semacam starternya Pak, ya, begitu ya? untuk media tanahnya biar lebih maksimal hasilnya. Ini isinya apa ini dalam Ini ini? kotoran kambing. Kotoran kambing masih segar? Masih segar, terus Masih kan segar? kita ambil airnya. Nanti buat nyiram. Kalau ini cairannya ini apa? Ini sudah fermentasi ini, Pak. biotiknya apa? Biotiknya. Heeh. Biangnya lah kalau Biangnya kan dipersiapkan. untuk fermentasi ini Iya. ya. Ini berapa lama ini? Ini udah lama Pak, ada 2 bulan. Oh, 2 bulanan. Tapi kok baru dimasukkan ininya? Tambahan. Fermentasi tambahan aja ya, ngecok Kalau ini aja ya. ngecok. Buat persiapan itu kan, jadi untuk media tanahnya biar lebih maksimal Pak. Ini nggak ganti-ganti ya selama 2 bulan ini? Nggak. Ini, Kan yang diambil airnya, sarinya lah Pak. ini bisa untuk tanaman juga? Bisa untuk Bukan hanya tanaman lain. sekedar, Nggak hanya alpukat. Tanaman maksudnya bukan hanya untuk ini ya, pembibitan, bisa untuk tanaman yang di bisa. bisa juga. Ini kan ada contoh cabai sama terong. Apa ini? Atas penggunaan tanah. Silakan Pak Win sambil beraktivitas. Ini ada durian juga nih ya? Iya. Durian ya. Assalamualaikum Mas. Ini tanah sudah berapa lama ini? Oh, memang nggak langsung di ini ya, nggak langsung dikasih biji alpukatnya ya, nunggu berapa lama dari mulai masukkan tanahnya? Tanah ya. Oh, Kan sembari nunggu biji, kan ini ada tumbuh dicabutin, ini terus disiram cairan itu, nanti baru dimasukin Pak biji ya, kan. artinya sembari memang nunggu. tanahnya sudah siap Ya. siap untuk diisi oleh biji ya. Ini Kalau biji alpukatnya itu kita ngambil dari mana? kalau ini kita ambil dari biji batang induk, terus nanti kita setek dari Oh begitu. indukan untuk Bukan dari biji asalan ngambil dari kita kan ada pohon yang memang untuk indukannya itu bawah, kita yang ambil yang sudah umur lama Pak. Jadi biar dia kekuatan batang bawahnya itu maksimal, ditambah entres yang memang sudah bagus. Jadi entresnya dari pohon yang sama dengan bijinya ya. Jadi di bawah untuk batang bawahnya oke, memang sudah adaptif. Ya. Kemudian entresnya memang juga dari batang yang sama, lebih bagus itu. Kalau istilah F1 itu apa Pak? F1 itu batang, artinya untuk batang indukan bawah, untuk entres bawah itu dari biji pohon induk Pak, buah pohon induknya. Nah terus entresnya dari pohon induk. Jadi F1 itu ibaratnya turunan pertamanya.
Iya. Jadi asli biar dari apa ya, nggak merubah gen lah Pak. Iya. Kalau misalnya bijinya dari pohon yang berbeda, kemudian enteresnya dari pohon indukan pertama, dia bisa disebut F1 nggak? Enggak. Dia itu di label, dia ketemunya label biru untuk daya sebar yang banyak. Label biru. Label biru. Kalau yang F1 itu dia posisi label yang putih. Ya. Jadi dia untuk persiapan seandainya batang induk yang utama itu mati, sudah ada generasinya. Generasi F1-nya ya. Kalau yang disebarkan itu dia dari biji yang lain tapi entres dari batang induk. Label biru tadi. Ya, yang bisa disebarkan secara luas kan. Tapi kalau yang berarti yang ini tadi yang disebutkan oleh Pak Winarno tadi, bijinya dari indukan utama, kemudian entresnya dari indukan pertama. Ini untuk apa? Untuk persiapan F1-nya Pak. Untuk kita sediakan kan, untuk kebun demplot induknya kan kita butuh banyak. Oh begitu. Karena kan jadi ini nggak dilepas begitu ya? Kalau yang dilepas ada sendiri Pak. Yang ini, nah ini kalau yang ini lepas dia Pak nanti. Dilepas jual. Selain di sini, di mana lagi Pak Winarno? Kita ada 15 anggota Pak untuk di Rani, di rumah masing-masing. Nanti kalau misalnya mau kunjungan, kami antar. Oh begitu. Di seputaran Ilahan aja. Tapi seputar Ilahan. Nggak ini ekspansi luar daerah. Belum. Belum, tapi ada rencana. Ada rencana, tapi kan kita untuk persiapan sertifikasi ini, kita untuk di masyarakat lingkungan biar pemberdayaan lingkungan masyarakat dapat semua Pak. Makanya untuk yang masukin tanah ini kan ada ibu-ibu, ada lansia, biar apa ya, ekonomi secara perlahan muter gitu loh Pak. Ini sudah berapa lama Pak Win? Ini kalau setengah bulan udah ada ini Pak. Enggak, maksudnya usaha kita dari 2018. 2018 untuk proses sertifikasi dari 2020 ke 21, ini tinggal nunggu pelepasan Pak. Sertifikasi sudah keluar? Observasi enggak, sertifikasi itu belum? Kalau sertifikasi belum, karena kan proses observasi untuk nunggu panen rayanya. Oh begitu. Kemarin dari Dirjen Horti sudah kunjungan ke lokasi pembibitan sama di batang indukan itu baru 1 kali Pak. Jadi panjang juga ya? Panjang, kurang lebih waktunya. Paling cepat 3 tahun Pak. Oh paling cepat 3 tahun? Ya, karena kan ini sudah berjalan berapa tahun? Udah masuk ke 2 tahun. 2 tahun, jadi nanti tinggal pas di panen rayanya itu ya? Raya. Berarti sudah bagus. Iya. Nah, ada tanaman seperti itu berarti kan ada masalah apa? Ini medianya ya yang persiapan ibu-ibu mau isi nanti Pak. Oh begitu. Ibu-ibu ini bagaimana sistemnya? Dia per biji. Per biji dari Rp100 sampai ke Rp300. Per polybag begitu, dimasukkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Dari ada yang 100, kan ada yang kecil lagi, ada yang 100, 200 sampai Rp300. Ini berapa yang kalian bikin? Kalau ini 200. Rp200. Kan kalau ada yang lebih kecil lagi dari ini ya. Jadi ibu-ibu ini kan ya daripada nganggur ngobrol lainnya sambil ngobrol. Satu hari mereka biasanya dapat berapa itu? Satu orang kalau pagi sampai sore 500 bungkus dapat. 500 kali 200, 100.000 ya. Nah, lumayan Pak. Lumayan, ya. Dibanding harian lokal, artinya masyarakat untuk lingkungan kerja. Ya kalau kerja di sini kan 50 ke 60 untuk ibu-ibu. Iya. Kan udah nggak terlalu capek. Kalau ini kan masukin tanah.
Berapa orang yang kerja biasa? Nanti sebentar lagi, kemarin ada yang 15 orang. Anak-anak. 15 orang ada 1,5 juta untuk Kan ini kecil-kecil Pak, jadi dikumpulin paling dapat, ada yang dapat 100, dapat 200 biji, ada 300. Ya, di suasana pagi hari ini ya, jam 9 ya, sinar matahari insya Allah masih menyehatkan. Saya berada di kediaman, ini kediaman jenengan juga Ya. Kediaman Pak Winarno. Pak Winarno ini ketua komunitas dari apa Pak namanya Pak? Rani. Rani apa Pak, bisa diceritakan Pak Rani? Rumah Alpukat Nusantara Indonesia. Itu Rani itu kan kita usulkan dari 2022, alhamdulillah sudah izin koperasi. Nah, itu kan anggotanya masyarakat lingkungan yang membidangi untuk saat ini di pembibitan. Nah, untuk Rani, posisi kita untuk mengembangkan alpukat yang namanya yaitu Wailan Ratu Dewi. Itu yang sudah dipatenkan, Wailan Ya, Ratu Dewi itu. Yang dipatenkan nama kecilnya itu Wailan, untuk nama besarnya Ratu Dewi. Nah, kenapa Wailan? Ada istilah nama kecil nama besar itu gimana maksudnya? Nama kecil kan waktu itu masyarakat lingkungan sepakat sama dengan pemerintah Pekon. Kebetulan waktu dulu di 2016-21 kita ngejabat, kita yang menginisiasi untuk ngejabat kepala Pekon atau kepala desa ya, setelah di sini ya. Setelah itu inisiasi untuk memberikan nama alpukat ini, yang waktu itu lomba di 2018 untuk provinsi juara 3. Juara 3. Nah, setelah itu kita sepakat masyarakat untuk nama Wailan. Artinya Wailan itu membawa nama desa Wailahan, dan manfaatnya untuk masyarakat, khususnya masyarakat Wailahan. Dengan berjalannya waktu di 2022 dan 23 itu kita koordinasi, karena kan untuk sertifikasi itu yang mempunyai pemerintah daerah. Nah, nama itu kenapa jadi Ratu Dewi, itu adalah Ratu Dewi itu deskripsinya, singkatannya Rumah Alpukat Tanggamus Unggul demi ekonomi warga Indonesia. Secara luas, lebih luas. Diulangi, Rumah Alpukat Tanggamus Unggul demi ekonomi warga Indonesia. Jadi secara luas Pak, lebih. Iya, betul. Ada masyarakat lingkungan yang ini demi masyarakat warga Ilahan. Nah, masih ya, kebawa sempit ya maksudnya. Kan dalam hal ini kita dibimbing, diarahkan dari pemerintah daerah dengan provinsi, BSIP, setelah itu dari Dirjen Horti Kementerian, dan dibantu oleh Bapak Sudin selaku Ketua Komisi 4 yang membidangi pertanian, peternakan, dan kebunan perikanan. Nah, jadi itu dari Dirjen alhamdulillah sudah turun 2 kali Pak. Turun lihat lokasi pembibitan sama lihat batang induknya. Batang induk kita itu ada di Dusun 2 RT 1, umurnya sudah hampir 25 tahun. 25 tahun. Di Pekon Wailahan ini. Bisa setback ke belakang, itu ada nggak sejarah dari pohon unggulan itu? Asal muasalnya dari mana? Asal muasal dulu itu masyarakat Wailahan pernah ngebawa, nggak tahu dari mana, yang namanya Bapak Ersadi itu dikembangkan ada beberapa batang dari setiap dusun. Nah, setelah itu beliau mengembangkan dan ada pohon induk yang lama, ada 7 batang. Sebagian sudah ada yang mati. Nah, setelah itu dikembangkan oleh masyarakat lingkungan Wailahan. Nah, ada 1 mulai pembibitan, mulai 2, 3 akhirnya sampai hari ini. Untuk total penangkar kecil yang ada di Wailan ini mendekati angka 25 orang. Ya, jadi itu enggak diketahui ya tadi, yang kembali ke pohon yang awal tadi itu dari mana dibawa. Nah, pohon itu di bawah itu dulu nggak tahu dapatnya dari mana beliau. Terus dia tanam, nggak taunya kualitasnya bagus. Terus dikembangkan, dirawat. Nah, setelah itu diuji coba, kita ikut lomba untuk tingkat provinsi untuk buah hortinya alpukat. Alhamdulillah dia di lahan ini dapat juara 3. Bisa diceritakan Pak Win, apa yang menjadi keunggulan, apa ciri khas dari buah alpukat Ilahan ini? Nah, untuk alpukat Wailan Ratu Dewi ini ciri khas untuk dari daun, kalau masih kecil ataupun masih muda itu pupus merah Pak.
Ini kan. Oh ya, pupus merah. Trubusnya ya. Trubusnya merah. Nah setelah itu kita ini coba Mas dilihat Mas. Yang pupus merah ini. Ini trubus merah ini Mas. Trubusnya nih. Ini nih ciri khas untuk bibitnya. Merah. Kalau dibandingkan dengan ada yang bibit alpukat introduksi ya, seperti Red Vietnam itu mirip juga ya, ada pupus merah begitu ya. Vietnam itu ada pupusnya, tapi kalau dia sudah agak gede dia nggak hijau Pak. Jadi dia banyak merahnya. Ini kan ini Vietnam ini Pak. Oh iya ya. Tapi dia di buah beda. Kalau Vietnam kan kecil. Kalau untuk di kita ini minimal dari 6 on sampai 1,2, bahkan kemarin tembus di 1,5 per butir. Dan dia posisi tidak putus Pak untuk buah ini kan, walaupun buahnya daunnya belum maksimal, ini kan lagi pemulihan. Ada yang ini pasca panen ya. Kemudian pemulihannya itu dari bawah pupuk bawah sama semprot batang begitu. Ini kan ada yang pentil, ada yang mulai bunga lagi, jadi dia nggak mutus. Ada selang lah kalau bahasa ininya. Ada buah dalamnya ya. Kalau di musim rayanya? Di musim raya kita di 12 bulan Januari, bulan Desember, Januari, November, Desember, Januari. Panen raya. November, Desember, Januari. Nah, antara 3 bulan itu. Terus dia di bulan 34. Jadi setahun itu 2 kali dia. 2 kali. Tapi untuk maksimalnya jadi posisi dia nggak putus. Untuk nilai lebihnya di alpukat kita ini enggak. Selebihnya di bulan-bulan yang lain tadi buah-buah penyelang tetap ada. Kalau dari stabilitas harganya? Kalau untuk harga sampai hari ini kita tembus di angka 27.000 Pak. Angka 27.000. Dari yang grade ukuran berapa itu? Yang super. Yang super ukuran 7 ons ke atas mungkin ya. 7 on ke atas kan. Kalau untuk super itu di atas 5 on ke atas. Super ya. Super dia masuk di 27, bahkan kemarin sampai 30. Karena memang ini belum panen raya. Jadi ya selang ini kan pasokan untuk ke Jakarta, untuk wilayah Pulau Jawa ataupun daerah lain kan belum masuk Pak. Jadi harga kan memang tinggi. Di sini yang penampung siapa? Penampung ada Mas Ganjar Sulistyo, terus ada agen-agen dari luar juga masuk terus di TK juga ada. Kalau untuk sistem belinya, agen itu ambil di pohon, timbang. Jadi nggak sistem borong lagi Pak untuk di sini. Jadi dipilih begitu ya, enggak di root semua diambil gitu, enggak ya. Memang itu merusak lah yang seperti itu ya. Satu, yang kedua lebih kalau diambil kilo masyarakat merasa diuntungkan selaku yang punya batang, jadi nggak besar kecil itu diborong lah, dipilih. Betul. Saya semenjak berinteraksi dengan para petani, kemudian sempat saya posting di YouTube, itu ada beberapa istilahnya ya, kalau di Jakarta itu penampung atau kulaan atau apa di sana namanya, pokoknya penampung besar itu yang menghubungi saya. Ya, dia menyampaikan bahkan secara reguler begitu ya, update terus setiap minggu. Pak, ini harga alpukat di minggu ini harganya sekian dengan ada syarat-syaratnya begitu ya, bentuknya mulus ya, tidak cacat, kemudian dari ukurannya itu tadi ada grade-grade-nya begitu. 1, 2, 3. Itu sampai kalau di sana kalau di sana sampai 35.000. 35.000. Artinya kalau misalnya ada selisih dari pengumpul di sini 5.000 saja, 30.000 ambil dari sini dijual 35.000 kan sudah untungnya lumayan itu. Iya. Dan untuk keunggulan alpukat kita ini Pak, dia petik tua itu dia matangnya lebih agak lama. Kalau petik tua matangnya agak lama. Jadi petik tua itu tuanya di 90 ke 100 itu dia matangnya itu di umur 5 sampai 1 minggu. Oh, 5 sampai 1 minggu baru bisa dikonsumsi. Jadi kalau yang lain mungkin kan berapa hari sudah. Terus ciri khas buah kita itu kalau matang kulitnya itu agak kemerahan. Kulit luarnya agak berubah, ada perubahan warna. Warna untuk ketua.
ya kalau sudah matang benar ya itu berubah secara keseluruhan. Tapi di awal matangnya itu sudah mulai itu ada semu-semu kemerahan sedikit, tapi itu sudah mulai bisa dikonsumsi itu. Bisa. Ya. Nah, tapi agak keras begitu ya. Nah, tinggal 1 hari lagi dari situ sempurna dia, warnanya berubah. Itu baru pulen benar. Pulen. Saya sudah pernah merasakan, dan yang saya rasakan dari alpukat lokal yang pernah saya cicip paling enak dari sini. Ya. Pak Win mungkin bisa cerita, ini sudah banyak nih petani-petani pekebun begitu yang sudah mengambil bibit dari sini, kemudian sudah ditanam, karena tadi sudah diceritakan sudah cukup lama, udah bertahun yang lalu. Pastinya sudah ada petani alpukat ya yang sudah panen ya saat ini ya. Dan pastinya juga bukan hanya sekali di daerah Wailahan ini saja. Ya. Mungkin sudah di beda kecamatan, mungkin sudah ada di beda kabupaten begitu. Mungkin bisa cerita Pak Vin. Kalau untuk bibit alpukat Wailand Ratu Dewi ini Pak, untuk di Sekupilan sudah hampir 90%, bahkan untuk tanaman yang ada di kebun. Kalau untuk di luar Pekon, kita untuk yang di Penantian, Gedung Agung sama Marga Sindang Marga itu ada lahan yang 5 hektar Pak, sudah produksi. Satu hamparan luas 5 hektar. Kalau di Wailahan ini di rumah di kebunnya Bapak Mujiono itu kurang lebih 1 hektar, dia sudah mulai produksi. Di tahun keberapa itu? Di tahun ketiga. Tahun ketiga. Tahun ketiga. Dan kalau untuk di setiap kabupaten, memang kami kan untuk penyebaran bibit alpukat Wailand Ratu Dewi ini bentuknya kita bangun mitra dan kekeluargaan. Artinya beliau kita bina pendampingan dari persiapan lahan, terus pada saat merawat, menanam, hingga perawatan hingga batang itu besar, hingga hilirisasi untuk buah kita sudah komunikasikan, kita persiapkan Pak. Jadi harapan masyarakat petani itu kan beli, bisa tanam dan ada hasil. Iya betul. Dari situlah untuk Rani menyiapkan konsep untuk pembinaan, perawatan, dan untuk ambil bibit Wailand Ratu Dewi lewat Rani, kita ada garansi dari tanam, ada kematian, dari tanam ke 2 bulan ke depan, ditanam ada mati, kita ganti Pak. Oh, sampai berapa bulan? 2 bulan ke depan. 2 bulan ke depan. 2 bulan ke depan ditanam, itu kita garansi bibit silakan bisa ambil di sini dengan menunjukkan ya video ataupun foto di lokasi bibit itu memang benar-benar lihat mati. Kemudian untuk syarat-syarat hidup, bukan sekedar syarat hidup tapi syarat kemudian menghasilkan buah dengan kualitas yang sama di daerah asalnya, itu ada enggak? Dari ketinggian MDPL, dari struktur tanah, misalnya dari pemupukan. Kalau untuk dari MDPL Pak, untuk di wilayah Kecamatan Pulau Panggung, terutama di wilayah Wailahan ini, untuk MDPL itu 250 hingga 300 MDPL. Nah, kalau untuk di Pulau Panggung ini sudah ya Pak? Kalau di total untuk luasan 50 hektar hampir Pak. Total yang sudah ditanam, yang sudah tertanam untuk yang mengembangkan alpukat Wailand Ratu Dewi, karena kita sesuai database yang ada di teman-teman pembibitan, kita mulai dari 2018 hingga sekarang. Kemarin yang sudah produksi itu 10 hektar sudah lebih Pak, untuk yang sudah produksi di Kecamatan Pulau Panggung. Sedangkan untuk sebar kita ini kan untuk kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus sudah merata, tapi masih ngeblok mungkin di Pekon ini, salah satunya untuk di Talang Padang itu kita di di Tanjung Heran itu ada, terus di Gisting kita banyak juga, terus Sumberjo, terus di Kabupaten Pringsewu kita di wilayah Banyumas, terus Giri Mulyo, kalau di Gading ada, Pesawaran ada yang sudah memang menjadi kunjungan kita. Terus di Lampung Selatan juga ada. Itu dengan ketinggian MDPL-nya berbeda-beda itu ya? Dengan MDPL berbeda-beda. Di luar provinsi sudah masuk ke Bengkulu, Sumatera Selatan. Nah, Sumatera Selatan itu di Kabupaten Musi Banyu Asin, itu untuk
Pak Kepala Desa untuk ditanam di wilayah masyarakat masing-masing untuk dibagikan kepada masyarakat. Nah, mungkin di akhir bulan 7 insya Allah kami akan kunjungan ke sana. Jadi sudah go nasional ya. Jadi sudah lintas, bukan hanya sekedar lintas kecamatan, sudah lintas kabupaten, lintas provinsi. Nah, dalam hal ini untuk penjualan juga kita masih artinya belum bisa dijual bebas, Pak. Kita kan nunggu sertifikasi, mudah-mudahan di tahun ini kita keluar. Kalau BPKB-nya untuk penangkarnya sudah, untuk izin penangkarannya sudah. Ini kan lagi proses lah, Pak. Tapi kan kita untuk menanggulangi masyarakat yang pingin mengembangkan ini kan luar biasa, Pak. Jadi ya kita juga fasilitasi daripada nanti banyak masyarakat yang mengatakan alpukat dari LAN ternyata tidak. Nah, ini kan kita jaga itu, dan kita punya ciri khas yaitu stikernya. Stikernya ada kita untuk yang wailahan. Di samping yang tadi ada komunitas Rani, ada enggak di Ilahan dan sekitarnya yang mereka jadi penangkar tapi mereka tidak bergabung gitu, sendiri mandiri, ada juga ya? Ya, monggo. Monggo. Nah, kalau untuk di luar Wailahan ada beberapa kelompok yang belum gabung ke Rani, tapi beliau izin untuk membibitkan. Kami juga sering pantau untuk perjalanannya, Pak. Artinya mungkin namanya itu hak pribadi, mungkin kan mereka pengen bikin pembibitan, tidak pengen bebas lah bahasanya. Tapi ya kami juga ada komitmen yang kalau tidak masuk komunitas, seandainya bibitnya nggak keluar ya jangan salahkan kami. Artinya kan kita ada komunitas kan, dari anggota untuk anggota, dari kita oleh kita untuk kita. Artinya komunitas kita ajak, artinya pelan-pelan mereka mau, Pak. Pelan-pelan dari dulu yang kita merintis dari 15 orang ketemu 25, ini di luar daerah dia mau siap mitra. Bahkan di luar daerah Tanggamus, di Pringsewu pengen ikut mengembangkan bibit Wailan Ratu Dewi ini. Pak, monggo Pak diminum kopinya. Mas. Siap. Muta atau kopi nih? Kameramennya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau daun alpukat bisa dibuat teh ini. Nah, ini Pak inovasi. Enggak, jadi alpukat itu kan sudah menjadi kepercayaan itu bahwa daun alpukat, akar itu bisa untuk menurunkan hipertensi. Ya, kemarin juga kita dari salah satu mahasiswa Unila itu pengen mencoba kopi di mix sama alpukat. Kopi sama alpukat. Buah alpukatnya atau apanya? Dari buah alpukat. Buah alpukatnya. Dan di mix dengan kopi. Seperti apa? Kan, itu segar, masih dalam keadaan segar begitu. Makanya kan kemarin Unila pengen penelitian untuk di wilayah sini kan, untuk kecamatan Pulau Panggung khususnya Tanggamus ini kan kopinya kan luar biasa. Dengan dipadukan dengan alpukat yang memang ciri khas daerah, nah itu menjadi suatu keunggulan yang lebih nanti. Iya. Potensi bisnis yang, karena begini ya, namanya dunia pertanian ini kan butuh waktu untuk bisa menghasilkan. Ya. Saya sebagai petani, misalnya saya baru tanam saat ini, ya, baru 3 tahun yang akan datang, baru bisa menghasilkan. Berbeda dengan bisnisnya. Orang nggak nanam, nggak apa, ada modal, dia beli tuh buah yang sudah tinggal petik. Ya, hari itu dia beli, beberapa hari kemudian dia sudah sampai ke daerah Jawa sana, kemudian sudah dapat hasil keuntungan. Secepat itu kan kalau untuk jual belinya. Sementara petani bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan hasilnya. Ada nggak potensi yang bisa diolah begitu? Jadi memang kembali lagi ke masyarakat lah ya.
atau mungkin bentuk proteksi orang dari luar tidak bisa masuk, cukup kita saja yang beli, tapi harganya dijamin tidak beda dengan pembeli dari luar. Jadi masyarakat di sini merasa nyaman juga, mereka nanam alpukat kemudian dibeli dengan harga yang bersaing juga dengan pembeli dari luar. Ada nggak perlakuan seperti itu? Kita sudah mulai, Pak. Jadi masyarakat ini, terutama petani-petani yang punya buah yang di rumah-rumah, apalagi yang di kebun, kita bangun mindset hilirisasinya. Tidak menutup kemungkinan 5-10 tahun yang akan datang persaingan alpukat ini kan luar biasa, Pak. Betul. Nah, di situ kita membuat pendampingan, terutama ya garansi lah untuk buah yang ngambil lewat kita fasilitasi untuk jualnya, dan kita ngikuti harga yang saat ini ataupun nanti ikuti pasaran. Dan kita untuk linknya memang langsung ke Jakarta Bandung, Pak. Itu sudah kita bangun. Memang untuk di tahun 21 ke 24 25 ini kita proses pembinaan di bawah. Jadi artinya yang sedikit buah ya kita sudah ambil, kita langsung kita jual. Ada juga yang belum, namanya kan sambil seleksi alamnya. Masyarakat nanti menilai, oh di Rani ternyata buah alpukat diterima dengan bagus, dan harapannya kami pun tidak ada grade, Pak. Artinya grade kan kadang yang kasihan yang buahnya kecil tapi kan kualitasnya bagus, Pak. Nah ini kadang kan kasihan petani, kadang diambil PL nilainya kecil, sedangkan itu di atas dibawa ke Jakarta kan kalau sudah di atas 4 on tetap masuk dia super. Kadang lecet dikit ya, kadang kan namanya teman-teman agen ini kan beda-beda sih, Pak. Nah bahasanya cacat dan lain sebagainya. Nah terus untuk kita menanggulangi juga masyarakat, kita adakan pendampingan itu, pembinaan untuk perawatannya, Pak. Kadang kan masyarakat yang awam asal tanam udah buah udah bersyukur, tapi kan dia pengennya instan. Kalau dia selalu pakai kimia kasihan, Pak, ngedrop nanti bahasanya ininya kan. Tapi kalau dia organik, diperkuat di organik, untuk nutrisinya dia ketahanannya lebih kuat. Betul. Ya kalau sistem artinya perpaduan organik sama kimia tetap dipakai juga. Ya. Tapi kimia kita referensi 5-10%. Ya, minimalis lah ya. Karena nantinya harapan kami untuk alpukat Wailan Ratu Dewi ini ada yang organik. Full organik kami harapkan. Karena saat ini ya dari segala umur tidak ada yang menolak kalau bahasanya makan alpukat itu nanti alergi, sakit darah tinggi, nggak ada, Pak. Nah tapi kita harus menjaga kualitasnya, artinya yang ada perpaduan kimia pun masih diterima, apalagi nanti organik kan nilainya lebih ekonomis lebih. Baik teman-teman, ini adalah akhir dari kunjungan saya di Rani, Rumah Alpukat Nusantara Indonesia. Ya, saya dapat oleh-oleh sekian banyak bibit alpukat, tapi tentu saja ada maharnya. Untuk maharnya berapa, harganya nanti silakan bisa dihubungi Pak Winarno ya. Ini sebagai bukti pembelian dari bibit dari Rani ini ada stikernya. Semoga ini nanti kita bawa, kita tanam di Gria Farm, di sana tumbuh besar. Amin. Ya, dan kemudian bisa menghasilkan buah yang cukup baik, bagus, bisa bermanfaat, membawa keberkahan kepada banyak orang. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.